Satu ketakutan yang tak pernah benar-benar bisa dinamai. Ketakutan akan berhenti, ketakutan akan tidak lagi bangun. Dan yang paling sunyi, ketakutan akan dianggap selesai, sementara kesadaran kita belum pergi. Dalam sastra realisme abad ke-19, kematian tidak selalu hadir sebagai tragedi heroik. Kadang ia datang sebagai kesalahan, sebagai keheningan, sebagai keputusan manusia lain yang terlalu cepat. L'amour d'Olivier Beccaille dibuka dengan pengakuan yang sangat mengejutkan. Aku mati pada hari Sabtu pukul 6 pagi. Namun, sejak kalimat pertama, Émile Zola langsung meruntuhkan kepastian makna kematian itu sendiri. Olivier Beccaille, seorang pria lemah sejak kecil, jatuh sakit beberapa hari lalu setelah ia tiba di Paris bersama istrinya Marguerite. Tubuhnya lumpuh, napas nyaris tidak terdeteksi, dan pada pagi itu ia dinyatakan meninggal. Yang membuat cerita ini sangat mencengkam bukanlah kematian Olivier, melainkan fakta bahwa kesadarannya tetap hidup. Ia dapat mendengar tangis istrinya, ia merasakan tangannya dicium, ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak. Ajal tak selamanya berderu. Kadang ia menyelinap senyap, namun juga belum pergi. Olivier mengenang hidupnya dalam keadaan seperti koma. Masa kecil rapuh, ketakutannya pada kematian sejak dini, pernikahannya dengan Marguerite, dan kepindahan mereka ke Paris demi harapan hidup yang lebih baik. Kesadaran ini terus bertahan ketika tetangga datang. Ketika jenazahnya diperiksa sepintas, ketika lilin dinyalakan, dan ketika keputusan-keputusan diambil tanpa pernah mendengar suaranya. Horor perlahan dibangun saat dokter datang. Dengan pemeriksaan singkat, ia menyatakan Olivier benar-benar mati. Di titik inilah hidup Olivier tidak lagi bergantung pada tubuhnya, melainkan pada kelalaian manusia itu. Olivier yang masih sadar merasakan dirinya dipakaikan baju terakhirnya. Ia ingin berteriak, ia ingin bergerak, namun tubuhnya tetap mengkhianatinya. Ketika peti mati ditutup dan dipaku, kesadaran Olivier masih utuh. Ia dibawa keluar rumah, menyusuri jalan Paris, hingga akhirnya diturunkan ke dalam tanah. Barulah di dalam kubur setelah paku terakhir menghantam kayu, kesadaran Olivier terbangun sepenuhnya. Ia sadar bahwa dia telah dikubur hidup-hidup. Di dalam peti mati, ketakutan Olivier mencapai bentuk paling purba. Bukan ketakutan akan mati, melainkan ketakutan akan mati sendirian
dalam keadaan sadar di dalam peti dipaku dan di bawah tanah bumi. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya. Ia berteriak memanggil, Margaret, Margaret. Namun, suaranya terendam kayu dan tanah. Zola tidak memberikan keselamatan. Ia hanya memberi waktu. Waktu bagi pembaca untuk merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kuasa atas tubuh diri sendiri. Cerita ini bukan horor supernatural, tidak ada hantu, tidak ada makhluk gaib. Yang ada hanyalah manusia, sistem, penyesalan, dan kesalahan. Amanat utama novel ini adalah kritikan terhadap cara manusia memaknai kematian secara tergesa-gesa. Zola menegaskan bahwa kematian bukan hanya sekedar status biologis, melainkan kondisi yang menuntut kehati-hatian moral. Karya ini juga mengangkat tema ketidakberdayaan individu di hadapan otoritas dokter, masyarakat, dan sistem sosial yang dapat menentukan hidup dan mati seseorang tanpa benar-benar memahami kondisinya. Selain itu, novel ini memperlihatkan betapa rapuhnya eksistensi manusia. Seseorang bisa hilang statusnya sebagai subjek hidup hanya karena ia tidak mampu memberikan tanda. Setelah membaca novel ini, saya menyadari bahwa ketakutan terbesar manusia terhadap kematian sebenarnya bukan terletak pada kematian itu sendiri, melainkan pada ketidakpastian makna yang menyertainya. Dalam analisis saya terhadap puisi Victor Hugo, Qu'est-ce que l'amour? Kematian ini dihadirkan sebagai sesuatu yang tenang melalui bahasa, bagai kelahiran kembali, bagai cahaya, sebagai transformasi. Makna itu tidak sepenuhnya menjawab apa itu kematian, namun berfungsi sebagai mekanisme agar manusia tidak runtuh di hadapan absurditas. Zola sebaliknya, ia menolak memberi penghiburan. Ia perlihatkan kematian sebagai peristiwa yang dingin, administratif, dan terlalu manusiawi. Olivier Bicquet tidak mati karena takdir, melainkan karena dunia berhenti meragukan kematiannya. Dari sini, saya memandang bahwa kematian itu bukan sebagai akhir biologi semata, melainkan sebagai momen ketika manusia kehilangan posisi sebagai subjek. Saat suara tidak lagi dipercaya dan tubuh tidak lagi dia anggap layak untuk ditunggu. Mungkin seperti yang saya pahami, manusia ini selalu membutuhkan makna, karena dunia ini tidak memiliki makna dan dunia ini absurd. Salah satunya kematian. Manusia membutuhkan makna kematian bukan karena ia
terjadi setelahnya, melainkan karena tanpa makna itu, hidup menjadi terlalu rapuh untuk dijalani. Jadi, kapan seseorang benar-benar mati? Saat tubuhnya berhenti kerja? Atau saat dunia berhenti mendengarkannya? La Mort d'Olivier Becquet tidak memberi jawaban. Ia hanya meninggalkan kegelisahan. Dan mungkin itulah fungsi sastra, membuat kita berhenti sejenak sebelum memutuskan bahwa seseorang telah selesai.